Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Marsanda, NPM 221302354 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memberikan resume PKKMB Unila yang telah saya laksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2022. Di mana pada tanggal 15 sampai 16 Agustus itu PKKMB Universitas, tanggal 18 Agustus 2022 adalah PKKMB Fakultas, dan tanggal 19 Agustus 2022 adalah PKKMB Jurusan dan Prodi. PKKMB hari pertama, materi pertama diisi oleh Bapak Yusriandi Yusrin M. Medcom dengan tema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, dengan membahas Undang-Undang ITE pasal 27, 29, dan 30, tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, contoh-contoh pelanggaran dunia maya seperti pelanggaran isi situs web, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online, serta tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum. Materi kedua diisi oleh Dr. Susetia Herawati STMSI dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan anti perundungan. Beliau menyampaikan bahwa seseorang bisa memiliki inovasi karena dia memiliki kreativitas, dia memiliki karakter yang baik, untuk inovasi itu bisa dilakukan. Beliau juga membahas tentang bullying, seperti apa itu bullying, di mana bullying bisa terjadi, dan jenis-jenis bullying, serta tanggung jawab kita sebagai generasi muda, serta membahas tentang fenomena patologi sosial. Materi ketiga diisi oleh Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Siroj MA dengan tema penguatan karakter mahasiswa. Pokok-pokok materi yang beliau sampaikan adalah yang pertama, tujuan pembangunan karakter. Yang kedua, peran dan fungsi dari karakter lokal dalam membangun nilai keindonesiaan dalam diri sendiri. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Pada hari kedua PKKMB, materi pertama diisi oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menyampaikan yang pertama, visi Indonesia tahun 2045, yang kedua pilar visi Indonesia 2045, indikator profil pelajar Pancasila, 4 dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 5 tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 6 hak mahasiswa, yang ketujuh adalah kewajiban perguruan tinggi. Materi kedua pada hari kedua diisi oleh Profesor Dr. Asep Sukohar dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Beliau menyampaikan yang pertama, permasalahan tentang lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Yang kedua, pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian bumi. Yang ketiga, pengertian kampus sehat serta upaya kampus sehat Unila. Yang keempat, manajemen resiko serta contoh manajemen resiko terhadap lingkungan. Materi ketiga diisi oleh Profesor Dr. Yulianto MS dengan tema etika dan norma kehidupan kampus. Beliau menyampaikan tentang apa itu mahasiswa, bagaimana mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, serta kekerasan seksual. Materi keempat diisi dengan tema perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dengan pokok bahasan yang pertama, tantangan bagi Unila selama COVID-19, yang kedua, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. PKKMB hari ketiga, materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Patuan Raja MPD dengan tema pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme. Beliau membahas bagaimana kita menyikapi dosen, bagaimana melaksanakan sesuatu demi mencapai suatu tujuan, serta terkait plagiarisme atau penjiplakan. Materi kedua diisi oleh Dr. Andes Riswandi MPD dengan tema Sistem Perkuliahan dan Bimbingan Akademik dan Kerjasama. Di sini beliau membahas tentang memperkenalkan lembaga kemahasiswaan fakultas. Materi ketiga diisi oleh Dr. Supriyadi MPD dengan tema fasilitas untuk perkuliahan dan mahasiswa. Di sini beliau membahas tentang apa saja fasilitas yang ada di Unila, seperti gedung rektorat, tempat parkir terpadu, gedung A sampai dengan gedung C, dan sebagainya.
Pada materi keempat diisi oleh Dr. Rismawati Rini MPD dengan materi tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Di sini beliau membahas antara lain indikator kegiatan pada Simak Katmawah yang dilaksanakan oleh sub bagian kemahasiswaan dan alumni, serta surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Pada hari keempat adalah PKKMB jurusan dan prodi. Di PKKMB prodi kita berkenalan dengan para dosen dari pendidikan kimia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodenya ini kodenya